Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini siswa kelas 6? Alhamdulillah, sampai dengan hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk belajar SKI. Pekan lalu, kita sudah menyimak video tentang Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Nah, mari sekarang kita review agar kita benar-benar bisa memahami perjalanan dakwah beliau, bisa mengambil hikmah, serta bisa meneladani beliau. Yuk kita lanjutkan. Kita awali dulu dengan baca basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Asal-usul dan silsilah Sunan Gresik. Sunan Gresik atau yang dikenal sebagai Maulana Malik Ibrahim adalah salah seorang wali songo yang dianggap pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Beliau lahir di Provinsi Samarkand, Uzbekistan pada tahun 1350 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Maulana Malik Ibrahim. Orang tuanya bernama Jumadil Kubro atau Maulana Akbar. Beliau dikenal sebagai keturunan ke-10 Husain cucu Rasulullah. Beliau mempunyai saudara yang bernama Maulana Ishaq. Nama lain Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ibrahim As-Samarkandi, Syekh Maghribi, dan yang terakhir adalah Kiai Bantal. Kenapa beliau disebut sebagai Kiai Bantal? Tentu ada sejarahnya. Nanti kalian cari sendiri ya. Oke, bagaimana kehidupan keluarga dari Sunan Gresik? Beliau tinggal di Champa atau yang dikenal dengan negara Kamboja kalau sekarang ya selama 13 tahun. Dan menikah dengan putri Raja Champa yang bernama Siti Fatimah binti Ali Nurul Alam Maulana Israel. Beliau mempunyai 2 putra, yaitu Raden Rahmat atau yang dikenal dengan Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtadho atau Raden Santri. Bagaimana dengan kegiatan dakwah Sunan Gresik? Pada tahun 1392, Maulana Malik Ibrahim hijrah dari Champa ke Pulau Jawa, tepatnya di Desa Sembalo, Leran, Gresik. Pada saat itu, Pulau Jawa berada dalam pemerintahan Kerajaan Majapahit yang masih beragama Hindu. Salah satu misi Sunan Gresik adalah mengislamkan Raja Majapahit. Dalam menjalankan strategi dakwah, Sunan Gresik mempunyai beberapa langkah. Yang pertama, mengawali dakwah dengan terlibat dalam pertanian, perdagangan, dan pengobatan. Beliau mengajari cara bercocok tanam yang benar. Kemudian beliau membuka warung atau toko yang menjual bahan-bahan kebutuhan pokok dengan harga murah. Dan beliau mengadakan pengobatan gratis kepada masyarakat, di mana beliau menggunakan doa-doa yang ada dalam Al-Quran sebagai salah satu obatnya. Kemudian strategi beliau yang lain adalah bersikap merakyat sehingga sangat dekat dengan masyarakat. Beliau sering menolong masyarakat miskin, bersikap adil dan tidak mengenal kasta, sehingga pengikutnya bertambah banyak. Strategi beliau yang lain adalah berdakwah melalui keluarga kerajaan. Beliau disambut baik oleh sang raja, yaitu pada saat itu adalah Raja Brawijaya, meskipun beliau atau sang raja belum masuk Islam. Kemudian beliau diangkat sebagai Shah Bandar dan diperbolehkan mendakwahkan Islam. Sikap santun, arif, dan bijaksana yang beliau miliki menjadikan beliau diangkat sebagai penasihat raja dan guru para pangeran. Nah, ada beberapa peninggalan atau jasa dari Sunan Gresik.
Yang pertama adalah beliau merupakan pelopor berdirinya pesantren di Pulau Jawa, sehingga beliau mendapat julukan Bapak Pesantren di Tanah Jawa. Kemudian beliau juga mendirikan masjid-masjid. Ada beberapa nasihat dari Sunan Gresik yang diberikan kepada pengikutnya, ya. Di antaranya adalah berilah pertolongan kepada siapapun tanpa pamrih. Dakwah harus dilakukan dengan ikhlas dan sabar. Kemiskinan menyebabkan kekafiran. Agama Islam mudah untuk dipelajari dan diamalkan. Dalam berdakwah harus mengedepankan kemudahan dan jangan dipersulit. Itu merupakan prinsip-prinsip yang Sunan Gresik tanamkan kepada para pengikutnya. Akhir hayat Sunan Gresik. Setelah beliau selesai membangun dan menata pesantren di Leran, Gresik, pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 April 1419 Masehi, beliau wafat. Beliau dimakamkan di Kampung Gapuro, Gresik, Jawa Timur. Nah, setelah kalian paham, saatnya kalian melihat tugas yang ada di kelas tugas. Tuliskan pendapat kalian, lalu kirim ke Ustadzah via Classroom ya. Selamat mengerjakan. Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.